hormati Inspektur Pembantu Investigasi Bapak Purwanto SOS MH. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan organisasi perangkat daerah sekabupaten Magetan, serta seluruh peserta sosialisasi pengendalian gratifikasi yang hadir secara daring pada Zoom hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan tanggal 30 Juli tahun 2026. Bapak Ibu yang terhormat, membuka sosialisasi hari ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Bisa dibantu untuk bilang cakep seperti ya Bapak Ibu. Beli cilok dapat 8. Cakep. Makan di depan teras. Cakep. Lanjut. Dengan penuh kejujuran, Lanjut. hati pun puas. Terus. Cakep. Terima kasih. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan video singkat seputar pengendalian gratifikasi. Bapak Ibu yang terhormat, sebelumnya saya informasikan untuk daftar hadir nanti akan dibagikan di pertengahan acara. Oleh karena itu, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk tetap berada di Zoom, serta menyimak dan memperhatikan paparan yang akan disampaikan oleh narasumber. Terima kasih. Sesi selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Inspektur Pembantu Investigasi Bapak Purwanto SOS. Kepada Bapak Purwanto SOS MH yang terhormat, disilahkan. Baik, terima kasih. Maka suara saya bisa dengar, ya? Bisa. Baik, terima kasih. Bisa. Mohon izin Ibu Asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Asisten Administrasi Umum Ibu Suci Lestari Sarjana Hukum selaku keynote speaker, seluruh ASN pemerintah Kabupaten Magetan yang saat ini hadir di ruangan Zoom, dan segenap peserta sosialisasi yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita dapat berkumpul walaupun secara daring pada acara sosialisasi ini dalam keadaan sehat, insya Allah. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah nyata kita bersama untuk membangun budaya kerja yang jujur, transparan, dan berintegritas. Pengendalian gratifikasi bukan sekedar aturan tertulis, melainkan benteng utama pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan. Melalui sosialisasi ini, kita harapkan seluruh pegawai memahami batasan pemberian yang wajar dan yang dilarang, serta tahu cara melaporkannya. Akhirnya, marilah kita ikuti kegiatan ini dengan seksama dan mengambil ilmu yang bermanfaat darinya untuk kita terapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi dan meridhoi serta memberikan petunjuk kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Purwanto SOS MH atas sambutan sekaligus arahannya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, kini kita akan tiba pada acara berikutnya, yaitu penyampaian materi sosialisasi pengendalian gratifikasi. Untuk penyampaian yang pertama adalah keynote speech oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Magetan, Ibu Suci Lestari SH.MH. Kepada Ibu Suci Lestari SH.MH, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Jelas nggih, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, suara saya? Jelas, Ibu. Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Pertama kali mungkin saya merevisi tadi kalimatnya Mbak Ratri. Bu Suci Lestari Sarjana Hukum SH.MH. Waduh. Bu Suci hanya SH aja, sementara teman-teman karena sudah menjelang pensiun kok yo akhirnya tidak tidak S2-nya kok belum mau ikut, belum mau menyertai SH-nya itu tadi Mbak Rati tadi menyebut SH.MH. Nanti mohon maaf Ibu sama sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian di siang yang cukup panas, terus kemudian ada angin-angin kering yang menyebabkan kondisi hawa bisa ngantuk, bisa capek pada kesempatan ini. Semoga tidak mengurangi semangat Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Partisipan di sini ada 93 orang dari SKPD, mestinya ini dari kecamatan juga, dinas, badan, instansi, juga dari teman-teman inspektorat yang mengikuti. Pada kesempatan ini saya ditugaskan menjadi keynote speaker pada sosialisasi pengendalian gratifikasi. Sebelumnya kemarin kebetulan Bu Suci pernah ditugaskan menjadi PLT Inspektur selama 3 bulan. Dan alhamdulillah selama 3 bulan menjadi pelaksana tugas inspektur, banyak ilmu yang saya dapatkan dari teman-teman karena ternyata teman-teman inspektorat sudah ilmunya jauh lebih banyak dari Bu Suci, sehingga kemarin Bu Suci menjadi tambah pengalaman ketika kemarin bertugas di inspektorat. Dan memang salah satu tugasnya ini yang irbannya Mas Pur, irban investigasi di sini terkait dengan gratifikasi, UPG dan lain sebagainya, yang pada kesempatan ini yang kaitannya nanti pelaporannya dengan KPK. Pada kesempatan ini kita melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi. Saya bisa dibantu materinya untuk share di paparan, Mbak Ratri apa Mbak Sapa ini yang nanti Iya, Ibu. Oke. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, sekilas nanti secara umum Bu Suci akan menyampaikan terkait dengan pengendalian gratifikasi. Tentunya secara teknis nanti teman-teman dari inspektorat, dari irban, utamanya irban investigasi yang nanti akan menjelaskan lebih panjang lebar. Pada kesempatan pertama mungkin nanti akan kami padukan dengan pengalaman-pengalaman, cerita pengalaman dari Bu Suci yang sudah cukup lama menjadi ASN terkait dengan gratifikasi dan teman-temannya terkait dengan yang berbau-bau gratifikasi, pengalaman yang Bu Suci terima, yang Bu Suci alami, mungkin itu juga akan saya sampaikan begitu. Yang next Mbak Ratri atau Mas Danang ini ya? Oke, Ji.
Yang pertama, apa itu pengendalian gratifikasi? Mungkin sebelumnya kita harus dulu mengetahui dulu terkait dengan apa sebenarnya itu gratifikasi begitu. Jadi gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas yang itu bisa berupa barang, bisa berupa uang, mungkin fasilitas atau diskon pada waktu kita mungkin berbelanja dan lain sebagainya. Jadi gratifikasi itu yang ya berbau-bau seperti itu. Itu yang ada kaitannya dengan berhubungan dengan jabatan kita. Memang agak tipis bedanya nanti di sana, tentunya ada yang namanya suap, ada yang pemerasan. Nanti silahkan dari teman-teman Irban untuk menjelaskan lebih dalam terkait dengan yang bersinggungan dengan gratifikasi yang di sana ada suap, ada pemerasan. Kemudian perlu juga saya sampaikan sebenarnya apa sih tujuan dari pengendalian gratifikasi? Tujuannya adalah untuk memberikan arah baik dan acuan khususnya bagi kita semuanya karena di sini pesertanya mayoritas adalah aparatur sipil negara, ASN. Ini tujuan dari pengendalian gratifikasi ini adalah memberikan arah dan acuan khususnya bagi aparatur pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi untuk mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. Kemudian sebenarnya seperti apa pengendalian gratifikasi? Gratifikasi seperti yang bisa kita baca bersama di paparan adalah merupakan suatu sistem pencegahan korupsi. Jadi salah satu untuk mencegah terjadinya korupsi adalah dengan pengendalian gratifikasi. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif dari badan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi. Karena terkait dengan gratifikasi tentunya ini ada pihak-pihak yang terkait selain tadi yang Bu Susi sampaikan ASN, tentunya yang biasanya sebagai penerima itu adalah ASN. Tentunya di sini akan melibatkan pihak lain, di antaranya bisa saja dunia usaha, masyarakat, sehingga ini merupakan satu kesatuan dalam pengendalian gratifikasi. Kemudian apa manfaat dari pengendalian gratifikasi? Manfaat dari bagi individu adalah membentuk pegawai yang berintegritas. Kemudian meningkatkan kesadaran pegawai untuk menolak gratifikasi. Jadi ini Bapak Ibu sekalian dan harapan dari saya membentuk pegawai yang berintegritas. Jadi modal utama seorang pegawai dalam melaksanakan tugas, integritas adalah sebuah hal yang harus kita pegang. Karena dengan integritas yang kita miliki, tentunya itu akan membawa kita dalam melaksanakan tugas, dalam melaksanakan pengabdian kepada pemerintah, itu akan melancarkan perjalanan kita. Kemudian manfaat bagi instansi itu diantaranya adalah membentuk citra positif dan kredibilitas instansi. Mungkin kita tahu pada saat sekarang dengan berita-berita yang ada di media sosial, di televisi, di YouTube dan lain sebagainya, marak di sana sini terjadi dengan terjadinya korupsi. Tentunya kita harus berupaya menjaga citra utamanya pemerintah Kabupaten Magetan dengan kita sebagai ASN berintegritas tinggi, berintegritas yang kuat untuk menjaga citra positif bagi pemerintah Kabupaten Magetan. Terus kemudian manfaat bagi masyarakat adalah memperoleh layanan yang baik tanpa memberikan gratifikasi maupun
uang pelicin, suap, dan pemerasan. Karena tugas utama bagi pemerintah, bagi ASN adalah sebagai pelayan masyarakat. Tentunya tugas sebagai pelayan masyarakat, setiap bulan kita sudah menerima gaji, kemudian yang sudah pada saatnya kita menerima TPP. Jadi itulah hak kita sebagai pelayan masyarakat itu. Jadi masyarakat ketika kita layani, kita tidak boleh menerima sesuatu dari masyarakat seperti itu. Next, Mas Danang atau Mbak Ratri? Oke. Kemudian bagaimana untuk menerapkan tahapan-tahapan apa yang diperlukan untuk menerapkan pengendalian gratifikasi? Di sini ada 4 tahap yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan komitmen dan dari pimpinan instansi. Jadi komitmen pimpinan instansi. Jadi di sini ada 4, Bapak Ibu sekalian. Selain komitmen dari pimpinan instansi, di situ ada penyusunan dan penerapan peraturan. Terus kemudian tahap yang ketiga itu ada pembentukan UPG, ya, unit pengendalian gratifikasi, dan kemudian yang keempat adalah monitoring evaluasi pengendalian gratifikasi. Yang pertama tadi saya sampaikan terkait dengan komitmen dari pimpinan instansi. Jadi peran dari pimpinan instansi untuk memberikan teladan ini sangat diperlukan. Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu kita juga pernah menyimak pidato Presiden. Jadi ikan itu busuk berawal dari kepala. Ibaratnya di sini adalah saya sampaikan tadi, yang peran utama pimpinan instansi ini membawa makna yang luar biasa dalam rangka pengendalian gratifikasi yang tentunya arahnya yang lebih lanjut terkait dengan pemberantasan korupsi. Jadi peran pimpinan harusnya memberi teladan. Terus kemudian next Mbak, ini bisa dilanjut di slide berikutnya. Nah ini selain teladan yang utama itu juga ada pernyataan resmi pimpinan instansi secara tertulis. Mungkin ini kita sekarang sudah banyak tahu di SKPD itu kan biasanya ada tolak gratifikasi, tolak suap, seperti itu. Ini diantaranya juga salah satu tahapan untuk pengendalian gratifikasi. Dan kita sebagai ASN, banner atau tulisan yang sudah ada di kantor-kantor kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa itu bukan hanya sebuah slogan, tetapi itu harus yang kita laksanakan. Tolak gratifikasi, tolak suap, tidak melakukan pemerasan, yang biasanya itu sudah kita pasang di kantor-kantor kita, di ruangan-ruangan kita. Tentunya itu juga harus dipraktekkan dalam kita melaksanakan tugas, dalam kita melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian apa sebenarnya di dalam komitmen pengendalian gratifikasi itu berisi apa? Itu diantaranya di slide sudah disampaikan, sudah dipaparkan. Di situ ada tidak menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga negara atau masyarakat, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing. Kemudian tentunya ini dari pihak luar ya. Jadi tadi yang Bu Suci sampaikan, pengendalian gratifikasi ini memerlukan keterlibatan dari beberapa stakeholder. Selain yang biasanya pihak menerima itu adalah ASN,
Di sini peran masyarakat itu tidak menawarkan atau tidak memberikan suap begitu. Kemudian ini peran dari masyarakat, kemudian yang dari pihak pemerintah daerah itu yang kedua, tidak menerima gratifikasi yang dianggap suap dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Itu tadi yang saya sampaikan di awal juga. Jadi slogan, tulisan, banner yang sudah dipasang di kita, ini harus kita yakini, kita laksanakan untuk kita tidak menerima gratifikasi, tidak menerima suap dan sejenisnya begitu. Kemudian menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi termasuk melalui pembentukan unit pengendalian gratifikasi. Tentunya tugas dari pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka pengendalian gratifikasi, di sana ada unit yang harus dibentuk, di situ yang namanya UPG atau unit pengendalian gratifikasi, yang di sini sekretariatnya ada di inspektorat. Terus kemudian terkait dengan komitmen pimpinan, ini menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi. Sumber daya ini diantaranya tentunya SDM aparatur juga yang harus dibekali dengan ilmu-ilmu ya, agar teman-teman ASN mempunyai integritas yang tinggi. Kemudian menjaga kerahasiaan data pelapor dan memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor gratifikasi. Tugas dari pemerintah yang di sini diwakili oleh UPG itu menjaga kerahasiaan data pelapor begitu. Kemudian mengupayakan pencegahan korupsi dan gratifikasi yang dianggap suap di lingkungannya, mengupayakan pencegahan korupsi. Kemudian lanjut Mbak Ratri, Mas Danang, slide berikutnya. Yang kedua, ini terkait dengan tahapan yang kedua, terkait tadi penyusunan peraturan, pembuatan regulasi, pedoman, SOP, itu merupakan tahap kedua dalam pengendalian gratifikasi. Terkait dengan penyusunan regulasi, ini prinsip dasar isi yang harus dicantumkan di dalam regulasi atau SOP atau petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis terkait dengan pengendalian gratifikasi, itu diantaranya prinsip dasar pengendalian gratifikasi. Jadi di situ dicantumkan prinsip-prinsip dasar pengendalian gratifikasi itu seperti apa. Kemudian jenis-jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan itu seperti apa, dalam batasan yang bagaimana, seperti itu harus dicantumkan di dalam regulasi yang disusun. Kemudian jenis-jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Jadi yang pertama tadi yang wajib dilaporkan, terus kemudian yang selanjutnya yang tidak wajib dilaporkan. Terus kemudian bagaimana mekanisme dan tata cara pelaporannya. Kemudian unit pengendalian gratifikasi, kemudian terkait dengan perlindungan bagi pelapornya bagaimana, seperti apa, kemudian penghargaan dan sanksi bagi yang melaporkan, terus kemudian bagi yang mengembalikan terkait dengan gratifikasi, terus kemudian penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Itu beberapa isi yang diperlukan diatur di dalam regulasi yang mengatur tentang pengendalian gratifikasi. Kemudian selanjutnya tahap berikutnya, tahap ketiga. Tahap ketiga di situ adalah pembentukan unit pengendalian gratifikasi atau UPG. Di pemerintah Kabupaten Magetan, pembentukan UPG telah dibentuk yang terakhir dengan keputusan Bupati di tahun 2024 nomornya 100.3.4.2/163 tahun 2024 tentang pembentukan unit pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan.
untuk UPG yang telah dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Magetan yang terakhir kemarin di tahun 2024, itu tugas-tugasnya seperti tercantum di slide, itu diantaranya mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis, dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi. Kemudian menerima, menganalisa, dan mengadministrasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari pegawai negeri sipil atau dari penyelenggara negara. Termasuk nanti berarti P3K, karena dimungkinkan juga P3K adalah bagian dari ASN, tentunya di sini yang mempunyai kewajiban nanti ke depan tentunya bukan hanya pegawai negeri, tetapi termasuk P3K bagian dari ASN. Kemudian meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK. Kemudian melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK. Laporan secara periodik, nanti itu per bulan apa, nanti monggo silahkan ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Kemudian menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada instansi, melakukan sosialisasi terkait dengan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal yang diantaranya dilakukan pada siang hari ini, melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi, kemudian melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi dan melakukan MONEF, penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK. Seperti yang kemarin kami ketahui, beberapa laporan yang masuk ke UPG memang dari SKPD ketika menerima, meskipun itu sebenarnya berupa bingkisan atau berupa apa, alhamdulillah kemarin ini merupakan apa ya, merupakan hal yang membanggakan di mana kemarin menurut data yang masuk laporan di Inspektorat itu teman-teman yang menerima bingkisan atau menerima parcel itu ada yang melaporkan ke UPG, dalam hal ini ke Sekretariat Inspektorat. Mungkin ini juga yang saya pangapunten, Bu Suci pernah juga melakukan, tapi pada waktu itu karena belum sempat saya terima, jadi saya tidak mau menerima, dan ada dua kejadian yang saya lakukan secara langsung. Jadi pada waktu itu pas hari raya, ada seseorang dodok lawang, dodok pintu. Sebenarnya nilainya tidak seberapa, Nyun Sewu. Mungkin tujuan dari si pemberi ini itu adalah saya dianggap wong tuwek, mungkin begitu ya. Itu dan pada saat itu, pada waktu Bu Suci bertugas di BPKAD. Jadi kalau BPKAD selaku BUD itu tugas menerbitkan SP2D yang dikirim ke Bank Jatim, itu kan sudah menjadi tugas kewajiban seorang BUD. Nah, dari SP2D yang diterbitkan, ini pihak swasta pada waktu itu pada waktu Lebaran itu munjung, kalau bahasa Jawanya munjung, jadi memberikan sesuatu ke rumah. Jadi saya kaget loh, ini siapa kok orang saya tidak kenal, kok memberikan, tuh langsung saya kembalikan saat itu juga. Jadi saya sampaikan, saya terima kasih atas perhatiannya, pangapunten saya tidak bisa menerima. Sebenarnya isinya yaitu tadi ya, mungkin kalau bahasa Jawanya gula, teh, kopi, seperti itu. Tapi pada waktu itu kebetulan sedang marak-maraknya pemberantasan korupsi di masa pemerintahan yang kemarin. Jadi sebagai wujud kehati-hatian saya pada saat melaksanakan tugas, sehingga pada saat itu saya tolak. Terus kemudian ada juga
kue. Kue itu saya kembalikan kepada, kalau itu saya kembalikan ke rumahnya karena sudah kadung masuk masuk rumahnya Bu Suci, terus kemudian tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu, tapi di situ ada alamatnya, jadi saya kembalikan ke rumah. Jadi pada waktu itu hmm, sebelum tahun 2000, ya sekitar tahun 2018, 1920, jadi eh, saya kurang tahu pada saat itu sudah ada UPG atau belum, tapi itu kondisi yang pernah saya alami. Jadi kalau sekarang ada UPG mungkin menjadi wadah yang baik untuk pelaporan terkait dengan mungkin dari ASN kita yang menerima bingkisan atau eh, ya semacam-macam seperti itu yang kaitannya dengan tugas jabatan seperti itu. Terus kemudian next selanjutnya tahap yang keempat dalam pengendalian gratifikasi, di situ ada MONEF kalau tidak salah, MONEF, pengawasan secara berkala tentunya. eh Pengawasan secara berkala ini mungkin yang dibuat semesteran atau setahun 2 kali, itu yang seperti pelaporan yang dilakukan kepada KPK seperti itu. Terus kemudian ini slide berikutnya terkait dengan pihak. Jadi pihak mana yang harusnya berpartisipasi dalam mengendalikan gratifikasi. Karena yang namanya gratifikasi di awal tadi telah saya sampaikan, ada yang menerima, ada yang memberi, tentunya ini melibatkan dari beberapa pihak. Pihak yang berpartisipasi dalam mengendalikan gratifikasi itu yang pertama tentunya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Di sini kita selaku ASN, selaku penyelenggara negara, selaku pegawai negeri, tentunya di sini harus memahami dan patuh terhadap peraturan terkait dengan gratifikasi. Kemudian pihak-pihak yang terkait di sini ada lembaga pemerintahan, membangun lingkungan yang bebas dan bersih dari gratifikasi melalui lembaga pengendalian gratifikasi yang diantaranya tadi UPG yang telah dibentuk. Kemudian ada masyarakat. Jadi dalam rangka pengendalian gratifikasi kita juga mengharap masyarakat itu tidak memberikan. Jadi ya apa ya yang namanya manusia mungkin ketika pada saat kondisi yang katakanlah kalau katanya Pak Ustadz atau Pak Yai itu iman yang pada saat down itu kan bisa saja ketika ditawari oleh masyarakat dengan memberikan sesuatu ini bisa saja menjadi tergoda. Jadi ini peran masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi dalam pengendalian gratifikasi yang tentunya arahnya untuk tidak terjadi korupsi ini juga diperlukan. Kemudian juga pihak swasta. Swasta ini juga tentunya kami harapkan juga perannya karena katakanlah teman-teman yang bertugas di bidang perizinan yang banyak eh, bersinggungan tugas fungsinya terkait dengan katakanlah pemohon izin yang itu tentunya melibatkan pihak swasta di samping dengan perorangan. Ini kan juga merupakan suatu godaan begitu ketika ada tawaran, ada mungkin apa ya termasuk fasilitasi seperti itu. Ini juga kami harapkan dari pihak swasta itu juga tidak memberikan. Jadi nanti kalau dari pihak masyarakat, dari pihak swasta itu juga berperan, mereka tidak memberikan, mereka tidak menawarkan, mereka tidak memberikan iming-iming. Ini tentunya juga pegawai negeri yang di sini sebagai penyelenggara negara, ini tentunya juga semakin akan mengurangi peluang untuk terjadinya
terkait dengan gratifikasi dan teman-temannya gitu. Next, Mbak, selanjutnya. Nah, ini di pemerintah Kabupaten Magetan terkait dengan kebijakan terkait dengan pengendalian gratifikasi. Ini telah terbit Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 yang kemudian diubah dengan Nomor 25 Tahun 2026 tentang pedoman pengendalian gratifikasi. Jadi di sana sudah diatur terkait dengan bagaimana pelaporannya, bagaimana yang wajib dilaporkan, yang tidak wajib dilaporkan diatur di sana. Kemudian unit yang memfasilitasi terkait dengan pelaporan dan lain-lain itu telah dibentuk UPG tadi yang sudah saya sampaikan juga di tahun 2024 telah dibentuk dengan keputusan Bupati tentang pembentukan unit pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan. Di samping slide selanjutnya itu yang biasanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magetan pada saat Idul Fitri karena peluang pada saat Idul Fitri, Hari Raya, kemungkinan juga Tahun Baru itu di situ peluangnya lebih besar. Peluangnya lebih besar artinya ini tadi orang ngasih, orang munjung, orang memberikan hadiah itu pada saat Lebaran, Hari Raya itu biasanya lebih banyak sehingga pada saat Hari Raya itu setiap tahun seingat saya selalu dikeluarkan surat edaran Bupati terkait dengan pengendalian gratifikasi di Hari Raya Idul Fitri. Terus kemudian ini nanti mungkin saya itu yang terkait dengan tujuan peraturan Bupati, tadi yang peraturan Bupati tentang pengendalian gratifikasi itu memberikan pedoman, tujuannya memberikan pedoman kepada pejabat, kepada pegawai, dan UPG dalam memahami, mengendalikan, dan mengelola gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan. Jadi harus dikemanakan, harus seperti apa, itu salah satu tujuan dibentuknya peraturan Bupati tentang pedoman gratifikasi. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi pejabat dan pegawai tentang gratifikasi. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian membangun integritas pejabat, pegawai yang bersih, bermartabat, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu diantaranya tujuan dari peraturan Bupati yang telah diterbitkan, yang terakhir perubahan di tahun 2026. Mungkin satu lagi Bu Suci yang perlu saya sampaikan. Tadi saya sampaikan bahwa godaan itu bisa saja terjadi di setiap saat, di setiap waktu, di setiap kondisi, dan tentunya dengan kondisi yang seperti itu kita perlu mempunyai apa ya, kalau yang saya terapkan kita perlu mempunyai trik begitu dalam rangka untuk menolak gratifikasi. Jadi kan misalkan sebelum menerima itu kalau tadi sudah saya contohkan yang pernah saya diantar ke rumah, saya bertemu dengan yang memberikan, itu kan berarti sebelum, karena kan berpapasan ini tadi, belum saya terima. Nah ini harus kita bangkitkan semangat untuk menolak. Dan alhamdulillah saat itu saya semangat menolak saya lebih besar, sehingga saya sebelum saya terima, saya kembalikan kepada yang memberi, seperti itu. Itu tips saya. Terus kemudian setelah menerima, kan bisa saja terjadi setelah menerima. Kalau yang tadi saya contohkan, sudah ada di rumah, kebetulan yang di rumah itu tidak tahu, yang menerima itu enggak tahu, ditaruh di depan rumah. Lah,
Ini kan berarti setelah menerima. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, pemerintah daerah sudah membentuk UPG yang di leading sectori oleh inspektorat. Tentunya di situ setelah menerima dan itu barang sudah kita terima, tentunya kita harus melaporkan kepada UPG itu. Kemudian ragu-ragu. Lah, ragu-ragu ini juga godaan dan ujian yang tentunya tidak ringan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Jadi ketika ada yang memfasilitasi, katakanlah ada diskon, terus kemudian difasilitasi, kan bisa saja gratifikasi itu merupakan wujudnya itu sebagai fasilitasi atau diskon belanja, misalkan seperti itu. Itu kan sebuah hal yang menggiurkan. Kadang hal itu menjadi kita ragu-ragu. Duh, tak tompo prayo, tak tompo prayo, seperti itu. Dalam kondisi yang seperti itu, mungkin tip yang bisa Bapak Ibu teman-teman sekalian pakai itu seperti ini. Jika saya tidak duduk di situ, apakah saya akan diberi seperti itu. Jadi katakanlah Bu Suci sebagai asisten, ada orang yang memberi, kemudian dengan tujuan-tujuan tertentu, dengan niat-niat tertentu, besok enek karena asisten 3 ini juga masuk tim penilai kinerja, itu bisa saja mungkin ada tujuan ben dinilai apik, ben kemudian ketika ada mungkin terkait dengan rotasi mutasi, itu si pemberi itu mempunyai tujuan seperti itu kita menjadi ragu-ragu, itu yang diterapkan itu tadi. Seandainya saya tidak duduk di situ, orang ini apa ngasih ya? Lah, seperti itu. Itu di antara apa ya? Rumus atau tip yang bisa Bapak Ibu terapkan juga, karena posisinya menurut saya gratifikasi itu tidak hanya kepada pejabat, artinya tidak hanya kepada eselon. Tataran di bawah pun kan bisa saja menerima seperti itu. Jadi ada tip yang sebelum menerima, kemudian setelah menerima, dan kemudian ketika ragu-ragu. Jadi kalau sebelum, yaitu berarti kita bangkitkan semangat untuk menolak itu tadi. Kalau setelah menerima, kita laporkan kepada UPG, kemudian ketika ragu-ragu, kita tanyakan pada nurani kita. Seandainya saya tidak duduk di situ, seandainya saya tidak melayani perizinan, seandainya saya tidak melayani misalkan di bidang kepegawaian yang kenaikan pangkat dan lain sebagainya, apakah saya juga akan diberi seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa membekali Bapak Ibu sekalian, dapat panjenengan petik hikmah dan manfaatnya bagi panjenengan dalam melaksanakan tugas dalam menyelesaikan pengabdian pada pemerintah Kabupaten Magetan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Suci Lestari SH atas penyampaian yang diberikan dan sudah bersedia untuk berbagi cerita pengalaman kepada kita semua dalam menolak gratifikasi. Jadi semoga apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam pengendalian gratifikasi. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua mengenai pengendalian gratifikasi internal yang akan disampaikan oleh Inspektur Pembantu Investigasi. Kepada Bapak Purwanto, SSMK, disilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin Ibu Asisten, Bapak Ibu semua yang saya hormati yang masih mengikuti sosialisasi ini. Kami mungkin akan melanjutkan penyampaian materi yang
sudah diawali dari Bu Asisten tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman semua, segenap ASN di seluruh pemerintah Kabupaten Magetan, eh, materi teknis terkait gratifikasi nanti akan terbagi menjadi tiga, nggih. Ada definisi gratifikasi sendiri, kemudian pelaporan gratifikasi, kemudian terkait pembelajaran. Nanti saya keroyokan, nggih, saya tidak sendiri. Nanti saya ditemani teman dengan Mas Danang, mungkin nanti bisa membantu untuk menyampaikan materi gratifikasi. Next, Mas. Ini materi yang akan kita sampaikan nanti. Next. Next lagi. Tadi Ibu Asistennya sudah menyampaikan juga terkait definisi gratifikasi itu. Tadi sudah dicontohkan, kemudian juga didefinisikan. Sebenarnya kalau kita melihat undang-undangnya, gratifikasi itu maknanya netral. Jadi kalau definisi secara normatif di Undang-Undang Tipikor. Jadi pemberian dalam arti luas. Di situ belum berbau pidana, belum berbau melanggar hukumnya, belum. Kalau definisi secara umum. Ini kita kutip dari pasal 12 Undang-Undang. Jadi bisa berbentuk uang, barang, sebagaimana telah disampaikan Bu Asirin tadi, komisi, dan seterusnya. Loh, kenapa kok selama ini yang tertangkap maknanya itu kan negatif? Padahal sebenarnya secara normatif itu adalah maknanya netral. Kenapa bermakna negatif? Nanti next ada kenapa ada penjelasan seperti itu. Next, Mas. Nah, ini kalau kita ibaratkan kalau kayak saya minjam istilah yang tren di lingkungan komika itu kan ini kayak tepi jurang ya. Jadi tadi kan pemberian ya, intinya pemberian. Pemberian itu bisa endingnya menjadi gratifikasi, menjadi suap, menjadi pemerasan. Sehingga inilah yang perlu kehati-hatian kita sebagai penyelenggara negara, ASN, ketika menerima pemberian dari pihak lain. Ada 3 klaster ini ya, pemerasan, suap, gratifikasi. Ini semua berhubungan dengan pekerjaan kita sehari-hari. Pemerasan adalah ketika penyelenggara negara yang meminta dan permintaannya dengan paksaan. Ini misalnya ya tadi ketika ada orang ngurus izin, mau ngurus izin. Oke, saya bantu, tapi kamu kasih sekian ke saya. Kalau kamu tidak mau ngasih, tidak akan saya lepaskan. Itu kan sudah ada pemaksaan berasal dari inisiatif penyelenggaraan negara atau pegawai negeri. Kemudian kalau suap, itu inisiatifnya berasal dari eksternal, dari pihak luar. Jadi ada pihak yang berkepentingan dengan pelayanan, Pak, saya butuh ini, saya akan siap, asal dibantu, saya siap memberikan ini. Itu suap artinya. Dua-duanya pasti pidana yang melanggar hukum. Kemudian gratifikasi, itu tidak ada transaksi apa-apa, juga tidak ada komitmen awalnya, tetapi ada pemberian dan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan jelas. Misalnya, karena sudah merasa dibantu, proses izinnya, proses apa, kemudian memberikan hadiah. Ini yang perlu kita hati-hati. Apakah ini termasuk gratifikasi yang dibolehkan atau gratifikasi yang bertentangan dengan aturan karena terindikasi suap. Ini yang perlu kita hati-hati. Karena meskipun ya jargonnya kan tolak gratifikasi secara umum seperti itu. Itu sebenarnya wujud kehati-hatian kita untuk mewujudkan integritas kita. Jadi ada gratifikasi yang diperbolehkan secara ketentuan. Nanti ada pembagiannya. Next, Mas. Nah, ini kita ngutip dari aturan ya. Ini karena nanti bisa di setting aturan baik dari peraturan komisi pemberantasan korupsi. Ini kita mengikuti itu, artinya kita angkat seperti ini. Jadi ada beberapa gratifikasi yang istilahnya tidak wajib dilaporkan. Kita boleh menerima,
Tetapi ada kriteria-kriteria tertentu, jadi tidak semua. Yang pertama, ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Itu misalnya berlaku umum. Ini ketentuan umumnya ya, parameter umumnya seperti ini, berlaku umum, tidak bertentangan dengan aturan, wujud ramah tamah, adat istiadat, dan norma bermasyarakat. Apalagi kita kan masyarakat timur, penuh dengan adat istiadat, sopan santun, kemudian menjaga silaturahmi, hubungan, tali asih, itu memang budaya yang bagus. Tetapi bisa jadi budaya yang bagus itu menjadi kemasan untuk perbuatan yang melanggar dengan dengan istilahnya dengan istilah tali AC akhirnya memberikan sesuatu ke penyelenggara negara yang ending intinya sebenarnya ada kepentingan yang ingin dipetik dari pemberian itu. Ini yang akhirnya ke sebelah yang berat nanti menjadi dianggap suap. Jadi kenapa apa batasan kita dianggap suap? Satu, sepanjang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan. Kemudian ada konflik kepentingan, kemudian ada dilarang oleh peraturan undang-undang. Itu yang jelas-jelas kalau suap itu kan pasti ilegal dan dilarang. Next, Mas. Next. Coba kalau kita merujuk Undang-Undang Tipikor ya, 2021 ini kan perubahannya dari 33 2099. Jadi ada 4 kriteria sesuatu pemberian itu bisa dikategorikan gratifikasi ilegal. Jadi ada unsur penerimaan adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kemudian ada penerimaan barang gratifikasinya. Kemudian berhubungan dengan jabatan atau dan berlawan dengan tugas dari pejabat tersebut. Kemudian tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari kerja sejak diterima. Ini yang mungkin kalau yang ingat mungkin terbaru ini kan ada salah satu menteri menerima gratifikasi. Kemudian setelah ramai dilaporkan ke KPK. Itu dengan berbagai penjelasan ya, dengan berbagai penjelasan. Akan tetapi KPK menolaknya. Kenapa? Ada batasan pelaporan gratifikasi, baik pun penolakan, itu ada kriteria itu ditolak. Salah satunya, yang jelas kan sudah melampaui 30 hari, ini salah satu kriteria. Kemudian ketika pelaporan itu berkait dengan adanya tindak berjustisia, penyidikan terhadap kegiatan yang berkait dengan gratifikasi itu. Nah, sehingga ini perlu kita hati-hati dengan screening 4 ini. Jadi gratifikasi itu agak pidana yang agak unik karena ada prasyarat waktu. Biasanya kan pidana kan tidak begitu kejadiannya kapan ya itu langsung tempus delicti-nya kan di situ di waktu itu. Tetapi untuk gratifikasi ini ada tenggang 30 hari kerja sejak diterima gratifikasi. Ketika kita menerima kemudian sadar ini dengan ketika kita mengasesmen sendiri ya seperti yang sudah dicontohkan Ibu Asisten tadi dengan pengalaman pribadi seperti saya menolak untuk cara untuk menolak seperti ini kira-kira menolak enggak itu seperti ini. Nah itu dikurun 30 hari ini kita melaporkan itu eh, delik melanggar hukumnya kan sudah gugur. Nanti terserah setelah kita tolak kita laporkan kan nanti ditelaah itu hak berhak menerima atau menjadi milik negara atau seterusnya. Jadi istilahnya kalau bahasa hukumnya mensreanya itu sudah tidak ada. Ketika di dalam kurun 30 hari ini sudah dilaporkan sesuai ketentuan ya, sesuai ketentuan peraturan baik ke UPG atau langsung ke UPG-nya KPK itu dikurun 30 hari. Tetapi ketika 30 hari ini sudah terlampaui baru dilaporkan, itu bisa jadi ada telah lebih lanjut dari yang berwenang terkait gratifikasi. Next, Mas. Ini kalau dari pasalnya seperti ini ya. Bapak, Ibu, teman-teman semua bisa membaca di pasal 12B, ini pasal perubahan dari Undang-Undang Tipikor di Undang-Undang 20 2001 ayat 1.
setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Jadi ada klausul selain waktu tadi ya, ini ada klausul apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ini pidananya di ayat kedua. Kemudian yang tadi 4 kriteria tadi, pegawai negeri penerimanya, ada barang gratifikasinya, berhubungan dengan jabatan dan pelaporan. Ini ketika memenuhi pasal ini ya jelas merupakan pelanggaran dari pasal 12. Next. Ini sama ya dengan tadi. Next. Nah, siapa tuh penyelenggara negara? Penyelenggara negara atau pegawai negeri menurut definisi menurut dalam konteks gratifikasi. Mungkin selama ini yang kita pahami ASN pegawai negeri kan pasti ASN, PNS, P3K, TNI, Polri dan sebagainya. Kemudian penyelenggara ini. Tetapi dalam konteks gratifikasi ini ada perluasan subjek yang diatur di undang-undang maupun peraturan komisi. Kalau pegawai negeri sudah jelas PNS, P3K itu kan ASN ya, otomatis sudah masuk di sini. Tapi pengertian pegawai negeri ini ada juga pejabat publik. Kan ada juga badan-badan ad hoc itu yang mungkin masa kerjanya tertentu, kemudian yang jelas dibiayai dari anggaran negara, baik APBN, seperti itu kan. Kemudian yang ketiga ini, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara. Ini yang sangat luas maknanya. Ini yang perlu kehati-hatian. Mungkin ilustrasi teknisnya mungkin ya, di kantor kita mungkin dulu ya, mungkin ada kita memkerjakan outsourcing atau apa ya, semacamnya. Memang dari ASN itu bukan ASN, kontrak mungkin ya. Tetapi dalam konteks gratifikasi, itu masuk subjek juga. Kenapa demikian? Dalam beberapa kasus eh, korupsi yang tentunya biasanya lazimnya kasus korupsi kan pasti ada gratifikasi. Ini bisa menjadi pihak yang menjadi jalan ke pejabat atau pegawai negeri yang bersangkutan. Ini yang perlu kehati-hatian. Kalau penyelenggara negara sudah jelas, mulai dari petinggi presiden dan seterusnya sampai panitia pengadaan, panitia penerima barang itu juga masuk konteks subjek pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam konteks gratifikasi menurut peraturan undang-undang. Ini yang kita semuanya perlu berhati-hati, juga menyebarluaskan informasi pemahaman seperti ini kepada di sekitar kita. Next, Mas. Mungkin nanti di sela-sela bisa tengok absennya ya. Ini tadi sudah saya sampaikan ada beberapa gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Artinya akan kita bisa menerima sepanjang memenuhi kriteria itu. Salah satunya pemberian terkait sosial kultural sebagai bangsa Timur yang banyak memiliki adat istiadat kebiasaan yang sudah turun-temurun dan selama ini masih dilestarikan. Ada beberapa peristiwa adat yang di situ ada pemberian. Misalnya ada perkawinan, ada pernikahan atau upacara adat agama. Tetapi ada batasan nominalnya. Kalau sekarang 1.500.000 per pemberi. Itu masih menurut peraturan KPK nomor 1 tahun 2026 itu masih bisa ditoleransi. Kemudian sumbangan duka cita bernilai wajar tanpa adanya konflik kepentingan. Wajarnya seperti apa? Wajar kan pasti tiap daerah kan beda-beda ukuran umumnya ya. Jadi kewajaran menurut standar kita dan tidak ada kepentingan, tidak ada konflik kepentingan ketika memberi itu terus kemudian ternyata itu merupakan pihak yang berkepentingan terhadap misalnya eh, terkait pengadaan dan sebagainya. Kemudian pemberian dari keluarga tanpa adanya konflik kepentingan. Ini merupakan
gratifikasi yang tidak wajib lapor dari aspek terkait sosial kultural. Next. Kemudian dari sesama kerja juga boleh dari sesama kerja, tetapi tidak dalam bentuk uang atau alat tukar dan nilainya maksimal 500.000 per pemberi. Tapi juga ada catatan tanpa adanya konflik kepentingan. Kemudian laba atau keuntungan. Ini bisa berupa manfaat dari koperasi atau organisasi kayak SHU kita. Itu kan pemberian dari koperasi ke kita itu tidak masuk yang wajib lapor ke KPK. Kemudian dari bunga atas penempatan dana investasi, kemudian eh, saham dan seterusnya itu. Kemudian penghargaan atau kompensasi atas prestasi kompetensi. Kita ikut lomba ada hadiah, entah uang atau apa, itu hak kita penerima pemenang lomba itu dan tidak wajib dilaporkan ke KPK. Kalau dilaporkan bagaimana? Boleh juga, dilaporkan tidak masalah. Nanti kan ada telah dari UPG. Kemudian penghargaan prestasi kerja yang kemudian sesuai pemerintah seperti apa ya? eh Kayak pas Satya Lencana itu kadang ada souvenir kayak kain dan sebagainya itu juga tidak wajib dilaporkan. Kemudian yang kesembilan, kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait tupoksi. Jadi mungkin ada ASN punya keahlian di luar, tapi tidak terkait dengan tupoksinya. Itu juga tidak wajib dilaporkan. Next. Masih terkait tadi ya, kan ada 16 ya tadi. Ini masih ada. Kemudian yang terkait kedinasan, jamuan makan yang bersifat umum. Kemudian perangkat sosialisasi, toolkit ketika ada sosialisasi, kita ada seminar kit dan sebagainya itu juga sebenarnya gratifikasi, tapi tidak wajib dilaporkan. Yang ke-13, honorarium transport akomodasi sesuai SBU. Kemudian, tapi ini ada catatannya ya, tidak terdapat pembiayaan ganda dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima gratifikasi. Ini maksudnya apa? Honorarium transport akomodasi boleh diberikan sepanjang tidak ganda. Artinya misalnya kita diundang sebagai narsum, semuanya sudah dicukupi dari yang mengundang. Kemudian dari kantor kita sendiri sudah dicukupi. Ini kita tidak boleh terima salah satu saja. Kemudian kalau di instansinya ada ketentuan memang eh, tidak boleh menerima pemberian apapun dari pengundang misalnya. Misalnya di ketentuan itu ada seperti itu. Itu juga tidak boleh eh, termasuk yang tidak wajib dilaporkan. Karena ada pengalaman dulu itu saat itu pernah mengundang narasumber dari KPK pada saat itu. Beliau tidak menerima apapun dari pengundang. Karena memang ternyata kode etik di sana memang seperti itu. Jadi ketika menerima, beliau justru melanggar. Itu yang peraturan internal maksudnya itu. Kemudian yang ke-14, pelakat cenderamata dan seterusnya itu juga tidak wajib dilaporkan. Kemudian karangan bunga, hadiah undian yang sebagai bentuk penghargaan. Ini 16 item gratifikasi yang tidak wajib lapor ke UPG atau KPK. Next. Ini nanti bisa dibantu Mas Danang ya. Ini kan teknis terkait laporan gratifikasi maupun medianya. Kemudian terkait tadi ada beberapa peraturan internal dari Kabupaten Magetan yang sudah ditetapkan. Itu kok tahunnya baru-baru ya. Mungkin ada yang tanya seperti itu. Itu sebenarnya tidak eh, bukan baru ada, bukan ya. Tapi sebelumnya sudah ada. Akan tetapi karena peraturan dari KPK berubah, kita akan menyesuaikan.
Kemudian terkait UPG memang sebelumnya juga sudah ada, akan tetapi di tahun 2024 itu ada pembaruan dengan mengikut sertakan semua kepala perangkat daerah menjadi anggota UPG. Kemudian terkait MONEP, gratifikasi mungkin sudah rutin ya kita selama ini dari per semester kita sudah melakukan MONEP mungkin dari masing-masing yang menangani di perangkat daerah mungkin sudah eh, paham ya terkait hal tersebut terkait pelaporan. Kemudian mungkin saya tambahkan satu lagi terkait mungkin melengkapi apa yang disampaikan Bu Asih tadi. Bagaimana atau kalau sebelum ini nanti jangan lanjutan aja ya yang pelapor. Enggak, saya tak cukup di sini aja, stop aja. Mungkin tadi eh, menambahkan apa yang di pengalaman pribadi yang disampaikan Bu Asisten tadi ya terkait bagaimana eh, kita merespon terhadap pemberian dari orang lain. Apakah kita menolak, apakah kita menerima, ataukah kita ragu-ragu dan sebagainya. Ini mungkin saya share, mungkin bisa kita pakai sebagai self assessment ketika kita menerima pemberian seperti itu. Mungkin ada sedikit tools, ya, tapi tools ini untuk kita sendiri ya, kita menilai bagaimana pemberian ini. Mungkin bisa diawali dari kita bertanya sendiri, ketika kita ada pemberian, kita coba gali apa atau motifnya pemberian ini. Ketika diduga ditujukan untuk mengaruhi keputusan atau karena kita punya wewenang, itu patut diduga itu merupakan gratifikasi yang berkecenderung ke arah suap dan kita sebaiknya menolak. Itu sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Kemudian coba kalau kita lihat dari posisi beliau yang memberikan ke kita. Ini bukan maksud apa-apa ya, bukan merendahkan dan sebagainya. Cuma self assessment kita terhadap pihak pemberi. Ketika pihak pemberi itu adalah barangkali, mohon maaf, mungkin timpang dengan kita, itu kan seolah-olah menjadi suap atau semacam upeti. Itu yang kita perlu kehati-hatian bahkan cenderung menolak. Kalau setara, itu mungkin kita bisa menganggap itu karena pertemanan. Tapi ini pun juga harus kita perlu telah lebih lanjut lagi. Kemudian ada enggak konflik kepentingan atau benturan terhadap pemberian itu? Karena kalau kita mengenal orangnya kan kita, oh orang ini seperti ini ke kita. Dia dengan seperti itu kan kita bisa merasa oh, ini benar-benar hanya pemberian ikhlas atau dia punya misi tertentu. Itu yang kita bisa merasakan ya dari pengalaman dengan yang pemberi itu. Kemudian bagaimana cara memberikannya? Kalau sembunyi-sembunyi, tertutup, tidak boleh diketahui orang, itu patut diduga itu adalah pemberi yang terindikasi melanggar ilegal. Perlu kehati-hatian kita. Kemudian bagaimana nilainya? Misalnya kita disumbang, kita punya hajat disumbang, ada yang menyumbang sewajarnya sekian, tapi ini kok jauh melampaui kewajaran. Ini yang perlu kita hati-hati. Itu yang mungkin sedikit menambahkan self assessment-nya apabila kita menerima pemberian dari pihak lain. Mungkin eh, sedikit share-nya seperti dari saya. Mungkin sedikit materi yang dapat saya sampaikan seperti ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya minta dibantu Mas Danang untuk menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparan materi yang disampaikan.
Langsung saja kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai tata cara pelaporan gratifikasi yang akan disampaikan oleh Bapak Danang Eko Prasetyo, SIP MIP. Kepada Bapak Danang Eko Prasetyo, kami persilakan. Baik, Baik, terima terima kasih kasih. Saudara MC. Selamat siang Bapak Ibu semua. Melanjutkan penjelasan dari Ibu Aslan tadi dan penjelasan dari Pak Purwanto tadi sudah dijelaskan apa saja yang termasuk dalam kategori gratifikasi itu dan siapa saja yang menjadi subjek dalam gratifikasi. Nah, selanjutnya pada pemaparan materi ini adalah bagaimana kemudian ketika kita sebagai ASN menerima atau menolak gratifikasi itu untuk kemudian melaporkan gratifikasinya. Nah, untuk kami sampaikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2026 tentang perubahan Bupati Nomor 45 Tahun 2005 tentang pedoman pengendalian gratifikasi, yang dimaksud dengan pelapor gratifikasi itu adalah penerima gratifikasi itu sendiri Bapak Ibu semua. Jadi penerima gratifikasi itu siapa? Ialah pejabat atau pegawai yang menerima atau menolak gratifikasi. Kemudian dalam peraturan bupati itu juga dijelaskan bahwa pejabat atau pegawai daerah yang selanjutnya disebut dengan pejabat atau pegawai adalah bupati, wakil bupati, anggota DPRD, ASN, calon aparatur ASN, terus kemudian Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, pegawai BUMD, dan pegawai yang bekerja untuk dan atas nama pemerintah daerah dan atau orang yang menerima gaji atau upah dari anggaran belanja pemerintah daerah. Lalu apa saja yang perlu disampaikan dalam laporan gratifikasi? Antara lain meliputi identitas penerima berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon. Selain itu, terdapat informasi pemberi gratifikasi, jabatan penerima gratifikasi, tempat dan waktu penerima gratifikasi, uraian jenis gratifikasi yang diterima, nilai gratifikasi yang diterima, itu merupakan taksiran dari pelapor itu sendiri atas gratifikasi yang diterima. Kemudian kronologi peristiwa penerima gratifikasi. Nah, selain itu juga diperlukan bukti dokumen atau data pendukung terkait laporan gratifikasi. Nah, berikut kami tayangkan ini adalah contoh dari pengalaman kami di UPG dalam pelaporan gratifikasi dari ASN yang pernah melaporkan ke UPG. Jadi ini adalah form untuk melindungi kerahasiaan pelapor kami blok. Eh, jadi identitasnya yang sebagaimana saya jelaskan tadi itu meliputi nama lengkap, kemudian nomor induk kependudukan, tempat lahir, tanggal lahir, instansi, unit kerja, subunit kerja, jabatan atau pangkat golongan, terus kemudian ada alamat email penerima juga, kemudian alamat lengkap sesuai KTP, dan nomor telepon. Kemudian juga ada nomor HP yang atau pihak yang dapat dihubungi. Ini untuk identitas pelapor itu sendiri. Kemudian data pemberi gratifikasi. Nah, ini kadang yang terjadi Bapak Ibu semua ketika sebenarnya kita tahu siapa yang memberi gratifikasi itu demi menjaga hubungan relasi kerja atau relasi pertemanan itu bisa dituliskan bahwa itu identitasnya data pemberinya tidak diketahui sebagaimana eh, contoh berikut ini adalah semisal hubungannya itu hubungan penyedia barang dan jasa, penerima layanan atau terkait pengawas dan pemeriksaan. Kemudian terkait alasan pemberian dari pemberi gratifikasi itu karena memang tidak diketahui juga cukup nanti ditulis tidak diketahui. Lalu terkait objek penerimaan gratifikasi nanti juga diinputkan secara detail meliputi peristiwa terkait gratifikasinya terkait proses pemberiannya itu terkait semisal dalam pelaksanaan tugas, terus semisal promosi mutasi ataupun masa purna tugas. Dan perlu juga ditambahkan informasi tentang lokasi objek gratifikasi itu diterima ketika eh, objeknya sudah diterima kemudian dan dilaporkan ke UPG, jadi nanti bisa disampaikan bahwa telah dititipkan di UPG instansi.
Kemudian jenis objek gratifikasinya, semisal jika diketahui objeknya sudah berupa barang dan jelas bisa dicantumkan. Ini contohnya adalah jam tangan. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin menambahkan informasi secara detail, semisal jam tangan itu baik tahunnya, kemudian mereknya, itu bisa ditambahkan. Kemudian perlu juga disampaikan bahwa perkiraan taksiran harga dari objek gratifikasi itu sendiri. Ini perkiraannya dibuat 1.200.000. Nah, kemudian ini yang perlu juga ditambahkan pada form berikutnya adalah kronologi penerimaan gratifikasi. Misalnya tanggal penerimaannya itu kapan, kemudian pasca menerima itu dilaporkan ke UPG itu juga dicantumkan. Kemudian tempatnya juga. Nah, ini yang perlu disampaikan adalah kronologi eh, penerimaan sertifikasi. Nah, kadang yang sering terjadi itu adalah eh, dikirimkan melalui jasa pengirim. Ini contoh itu adalah ketika selepas pulang kerja sudah ada barang yang dicantolkan di depan pintu rumah, jadi tidak diketahui siapa pengirimnya. Kemudian pengisian form berikutnya adalah kompensasi objek gratifikasi. Jadi objek gratifikasi itu dapat dimiliki untuk kepemilikan hak pribadi dengan menyatakan pernyataan sedia bahwa objek gratifikasi dapat akan menjadi hak milik. Kemudian bila tidak berkenan objek gratifikasi untuk tidak dimiliki, nanti cukup dituliskan tidak formnya. Nah, kemudian terdapat dua mekanisme dalam pelaporan gratifikasi. Nah, yang selama ini di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan eh, yang sering dilakukan oleh inspektorat yaitu melalui monitoring itu adalah eh, pelaporan melalui UPG, Bapak Ibu. Jadi ketika terdapat ASN ataupun melalui data rekap OPD yang disampaikan melalui semester itu disampaikan ke UPG, kemudian dari UPG melakukan verifikasi atas laporan verifikasi itu, semisal jika nihil, jika tidak ditindaklanjuti, kemudian jika terdapat informasi adanya penerimaan atau penolakan, kemudian kami tindak lanjuti dengan koordinasi lebih lanjut dengan baik OPD-nya maupun ASN yang bersangkutan untuk pemenuhan pelaporan secara lengkap ke KPK. Ini yang melalui PG, termasuk juga Bapak Ibu semua untuk pelaporannya ini dalam kurun waktu yang sama, yaitu sejak diterimanya gratifikasi, yaitu dalam kurun waktu 30 hari kerja. Kemudian ini adalah skema pelaporan gratifikasi secara individual. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang pernah melaporkan gratifikasi secara individu itu melalui aplikasi Goal KPK. Goal itu sendiri merupakan gratifikasi online KPK yang berbasiskan website. Jadi ketika Bapak Ibu belum punya akun, dapat membuat akun terlebih dahulu. Jadi ketika mau melaporkan data gratifikasinya bisa dilakukan mandiri. Namun dari pihak PG akan tetap mendapatkan tembusan atas laporan gratifikasi yang disampaikan oleh mandiri baik dari ASN maupun pegawai itu sendiri. Kemudian ini adalah beberapa contoh hasil pasca laporan yang disampaikan ke KPK. Jadi ketika gratifikasi itu sudah mendapatkan SK penetapan, maka akan diberikan selembaran berupa keputusan pimpinan KPK terhadap kepemilikan gratifikasi itu sendiri. Jadi semisal tadi contohnya jam tangan itu akan ditetapkan status gratifikasinya jadi hak milik negara. Kemudian pasca mendapatkan penetapan karena barangnya tadi berupa jam belum dikirimkan ke KPK dan masih disimpan UPG,
Kemudian dari KPK sendiri mengirimkan surat tindak lanjut atas penetapan status kepemilikan sertifikasi. Nah, pasca mendapatkan surat tindak lanjut tadi, kemudian dari UPG akan mengirimkan objek gratifikasinya ke KPK sesuai alamat, biasanya pada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik. Kemudian pasca barang sudah diterima, akan mendapatkan tanda penyerahan dari KPK dari ibadah yang dikirimkan oleh UPG. Kemudian laporan akan selesai bila mana sudah terdapat surat keterangan lunas. Surat keterangan lunas ini berkaitan dengan kompensasi yang di awal tadi Bapak Ibu. Jadi ketika bersedia atau tidak bersedia terhadap gratifikasi yang diterima, itu nanti akan mendapatkan surat keterangan lunas. Jadi ketika barang gratifikasi itu statusnya milik negara dan sudah dikirimkan ke KPK, akan menjadi milik negara, kemudian akan dilelang. Nah, selanjutnya terdapat beberapa media pelaporan gratifikasi. Yang pertama adalah saluran informasi gratifikasi atau SIGRA Kabupaten Magetan. Ini merupakan inovasi yang dikembangkan oleh unit pengendalian gratifikasi atau yang berada di Sekretariat Inspektorat Daerah, yang mana SIGRA ini menyediakan informasi mencakup kegiatan diseminasi, sistem pelaporan gratifikasi, deteksi pencegahan gratifikasi, dan monitoring dan evaluasi dari program pengendalian gratifikasi. Nah, dalam SIGRA ini terdapat menu laporan gratifikasi, yang mana ketika Bapak Ibu yang ada di OPD di semester 1 ataupun di semester 2 itu sering mendapatkan surat untuk melaporkan rekapitulasi gratifikasi, itu dapat disampaikan melalui menu yang ada di SIGRA. Selain itu juga SIGRA ini mengakomodasi bagi Bapak Ibu semua untuk melaporkan gratifikasi secara mandiri, baik itu pelaporan secara penerimaan maupun penetapan atas gratifikasi. Kemudian juga digunakan untuk laporan secara rekap OPD, yang mana Bapak Ibu melaporkan rekapitulasi penerimaan maupun penetapan gratifikasi di OPD-nya masing-masing. Lalu bagaimana untuk melakukan akses terhadap SIGRA? Sebagaimana yang tertayang pada layar, Bapak Ibu juga bisa melakukan scan barcode tersebut untuk mendapatkan layanan akses SIGRA. SIGRA ini sebenarnya berdasarkan website Bapak Ibu yang menjadi sub menu pada websitenya Inspektorat Magetan Go ID. Selain melaporkan secara online, juga dapat melaporkan secara datang langsung ke Sekretariat UPG yang ada di Inspektorat Kabupaten Magetan. Selain SIGRA, KPK sendiri sebenarnya juga memiliki media pelaporan gratifikasi yang dinamakan dengan gratifikasi online. Nah, untuk aplikasi Goal ini Bapak Ibu, itu sebenarnya peruntukannya untuk ada dua, yaitu admin Goal yang ada di Pemda, itu sebagai admin yang digunakan untuk pelaporan secara melalui UPG. Kemudian secara mandiri, Bapak Ibu ASN juga dapat membuat akun sendiri, biasanya hanya menggunakan cukup dengan email Gmail ataupun Yahoo, kemudian nanti diisi identitasnya baik nama, tanggal lahir, nomor induk KTP, kemudian nomor HP dan tambah email yang aktif, nanti bisa terdaftar dalam kepemilikan akun Gold ini. Jadi ketika Bapak Ibu semua sudah punya akun Gold, kemudian dapat melaporkan secara mandiri ke KPK melalui aplikasi Gold ini. Nah, ini adalah akses Gold Bapak Ibu semua. Jadi dapat diakses pada gold.kpk.go.id.
Nah, pada kolom selamat datang ini terdapat dua user yang mana ada individu juga UPG. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, untuk yang individu itu digunakan untuk pelaporan secara mandiri yang dapat dilakukan secara individual oleh Bapak Ibu semua ketika mau melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi. Sedangkan untuk yang akunnya UPG itu Bapak Ibu yang melaporkan ke UPG, kemudian dari admin UPG akan melaporkan ke KPK melalui akunnya UPG yang ada di Pemda. Kemudian apa saja media pembelajaran seputar gratifikasi? Nah, untuk meningkatkan pemahaman tentang anti gratifikasi, Bapak Ibu semua dapat mengakses pada New Learning KPK Go ID yang ini juga berbasis website. Di dalamnya itu terdapat beberapa e-learning yang bersifat gratis seperti pengetahuan dasar anti korupsi, kemudian pengantar penurunan kepentingan, kemudian juga terdapat e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi. Namun untuk e-learning ini membutuhkan kode akses Bapak Ibu semua, jadi perlu untuk mengajukan permohonan surat pengantar ke Direktorat Gratifikasi. Selain e-learning juga ada jaga merupakan jaringan pencegahan KPK. Ini untuk informasi terkait pencegahan korupsi yang lebih luas Bapak Ibu. Juga terdapat informasi terkait SPI, Survei Penilaian Integritas, kemudian gratifikasi, kemudian yang sering MCP, Monitoring Center of Prevention, kemudian ada informasi terkait jaga desa juga. Nah, selain ini juga ada sosial medianya Direktur gratifikasi, yaitu literasi gratifikasi. Ini adalah medsos berupa Instagram, di mana di dalamnya itu sering diurutkan atau diposting terkait seputar informasi penanganan gratifikasi, pencegahan gratifikasi, dan konten-konten yang memuat upaya-upaya pencegahan gratifikasi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sesi berikutnya adalah tanya jawab. Tapi sebelum masuki sesi tanya jawab, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti sesi dokumentasi. Jadi mohon untuk mengaktifkan kamera Bapak Ibu sekalian dan memberikan pose salam anti gratifikasi, yaitu dengan telapak tangan berada di depan kamera seperti ini. Baik, dimohon telapak tangannya tidak menutupi wajah ya, Bapak Ibu. Baik, pengambilan gambar dihitung dalam hitungan 3, 2, 1. Cekrek, sekali lagi. 3, 2, 1. Cekrek. Terima kasih. Baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk raise hand dan mengaktifkan mic-nya atau melalui kolom chat ya, Bapak Ibu. Sepertinya di chat sudah ada. Oke, ya. Iya. Baik, mungkin izin dari RSUD sebelum menanggapi pertanyaan ini, mungkin kami juga menyampaikan apresiasi kepada semua perangkat daerah yang telah aktif melaporkan baik penerimaan maupun pengelolaan gratifikasi. Jadi sudah ada best practice dari beberapa perangkat daerah terkait pelaporan, pengelolaan maupun penerimaan gratifikasi. Ini pelaporan tidak bisa langsung ke KPK,
mulai goal KPK tadi maupun ke UPG yang di sekretariatnya berkedudukan di inspektorat. Mungkin menanggapi terkait pertanyaan dari RSU tadi ya. Tadi mungkin sebenarnya gratifikasi tidak itu kita dari penerima itu bisa melakukan asesmen pribadi, asesmen sendiri terhadap pemberian itu dengan beberapa clue tadi. Kira-kira motifnya apa ya saya diperhatikan. Kemudian ada tidak konflik kepentingan dengan pemberangkatan? Misalnya ketika diberangkatkan kemudian karena dari perusahaan obat ya, atau apakah eh, a- ada kemungkinan kecenderungan akan merekomendasikan obat salah satu obat saja dari ini, itu kan termasuk konflik kepentingan. Itu penerimanya yang bisa mengasesmen sendiri sebenarnya. Jadi salah satu caranya mungkin mencoba mengasesmen sendiri seperti itu, eh, masuk enggak. Kemudian ini kalau kita tarik ke Pergub ya, Pergub kita, Pergub 45 2025, itu nanti mungkin bisa ditambahkan sebagai materi juga ya, sekaligus sosialisasi Pergubnya. Di situ di pasal 3 ayat 2 itu kemungkinan termasuk asesmen tadi kira-kira saya diberangkatkan itu terkait dengan tugas saya enggak, dengan jabatan saya enggak, itu salah satu asesmennya ya. Kemudian kalau kita tarik ke Pergub kita, itu di ayat 2 dalam hal gratifikasi, kayak gini, Pergub itu mewajibkan pelaporan gratifikasi untuk semua yang diterima. Kemudian dalam hal gratifikasi dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, pejabat atau pegawai wajib menolak gratifikasi. Jadi tambahan asesmennya kira-kira ini berhubungan tidak dengan jabatan saya. Salah satu pengertian yang berhubungan dengan jabatan itu adalah apabila pemberian itu dalam rangka mempengaruhi kebijakan atau keputusan perlakuan pemangku kewenangan. Nah, itu coba ditelah sendiri. Kira-kira tadi pemberian untuk seminar atau apa itu ketika di asesmen seperti apa? Kira-kira masuk dengan asesmen seperti itu kira-kira seperti apa? Kalau masih ragu-ragu, bisa melaporkan ke UPG. Nanti UPG yang akan menelaah terkait, karena kan ketika pelaporan pasti diminta detailnya ya. Konteksnya, detailnya itu kan pasti dari data itu nanti akan diolah kemudian ditelaah. Mungkin seperti itu. Jadi kalau masih ragu-ragu, silakan dilaporkan ke UPG. Sebentar kita break, ada adzan ya.
Baik, saya lanjutkan nggih. Masih menyambung terkait RSU tadi nggih. Monggo nanti di asesmen case-nya seperti apa dengan beberapa clue tadi, kemudian kita sandingkan dengan eh, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 45 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2026. Mungkin eh, tanggapan kami seperti ini. Terima kasih. Waktu saya kembali ke MC. Terima kasih Pak Pur. Untuk RSUD Dr. Saidingan Magetan, apakah ada tanggapan? Atau sudah cukup dengan jawaban dari Bapak Purwanto? Untuk pelaporan kita secara berkala sebenarnya meminta setiap semester kita berkirim surat ke semua OPD nggih, untuk melaporkan baik penerimaan maupun penolakan gratifikasi. Nanti bisa kita cek ya listnya. Ada beberapa OPD yang sudah melaporkan, tetapi ada yang melaporkan tapi nihil. Banyak itu. Jadi nanti mungkin kita bisa bisa cek hasil pelaporan selama ini seperti apa. Mungkin seperti ini Pak, untuk menanggapi chat berikutnya. Cukup kita kembalikan. Ya, terima kasih dari RSUD Dr. Saidiman Magetan. Selanjutnya ini ada dari BKPSDM yang sudah raise hand. Monggo kepada BKPSDM Kabupaten Magetan untuk menyampaikan pertanyaannya. Siap. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Mohon izin bertanya. Untuk pertanyaan kami yaitu adalah ketika kita memiliki sebuah kegiatan dan kita menerima dana CSR dari salah satu mitra kami, itu batasannya seperti apa yang bisa dibilang dana CSR atau dana tersebut bisa menjadi gratifikasi, sehingga kami tahu batasan-batasan dari dana yang kami terima sebagai bantuan dari mitra kami. Terima kasih. Sebagai contoh, mungkin ketika kami melakukan acara pensiun atau acara pengangkatan CPNS ke PNS, kami seringkali bermitra dengan perbankan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, perbankan biasanya memberikan kami seperti cenderamata atau mohon maaf bingkisan kepada pensiunan atau kepada calon PNS tersebut. Tapi terkadang kami juga mendapatkan seperti mamin atau snack seperti itu. Nah, itu batasan-batasannya seperti apa yang bisa dibilang gratifikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo kepada Bapak Purwanto. Berarti kalau seperti konteksnya pemberiannya ke kegiatan ya, CSR-nya kegiatan ya, bukan ke pribadi Bapak. pejabatnya. Bukan, Bapak. Ke pesertanya. Kalau ya yang pendekatan selama ini kan ke penyelenggaranya, ke orangnya, bukan ke kegiatannya. Oh, Jadi batasan yang berlaku itu kan ketika pegawai negerinya menerima yang batasan tadi yang saya sampaikan. Untuk pensiunannya kan juga menerima, atau calon pegawai negerinya kan juga menerima dari bank mitra Bapak. Itu apakah termasuk gratifikasi atau belum? Kira-kira bentuknya apa Mas? Misalkan mamin atau mak atau kadang bingkisan, atau kadang pernah juga bingkisan seperti tas ya Pak, yang kualitasnya juga lumayan. Nanti untuk detailnya ya, bisa kita semua menyandingkan dengan
peraturannya di Pergub kita. Nanti di situ ada jenis-jenis item-itemnya. Tadi kan hanya contoh ya, yang di slide tadi. Yang jelas ada nomornya itu kan kayak kalau kelahiran, pertunangan itu ada 1.500.000, yang lain itu tidak ada nilai nominalnya. Mungkin seperti mungkin karena begini ya, perbuknya kan juga baru. Ini sekaligus kita sosialisasi perbuknya. Nanti kalau ukurnya kita mungkin disandingkan dengan perbuknya tersebut. Ini masuk tidak termasuk cendera mata itu sebenarnya tidak termasuk yang dilarang. Seperti itu, Mas. Oke. Nggih, Bapak. Terima kasih atas informasinya, Bapak. Oke, terima kasih. Baik, sudah cukup, Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Manda, organisasi Magetan. Mohon izin bertanya, bagaimana membangun budaya anti gratifikasi agar tidak hanya sebatas memenuhi kepatuhan administrasi? Monggo kepada Bapak Purwanto atau Mas Dani. Ada yang mau menambahkan? Oke. Terima kasih Mbak Manda atas pertanyaannya. Ini juga momentum untuk kita semua refleksi diri, gitu. Saya yakin manusia itu kan lahirnya fitrahnya baik, integritas. Jadi menurut kami pengendalian gratifikasi itu punjer kan kepada pribadi masing-masing. Ketika kita di fitrahnya baik, pasti kita menginginkan yang baik-baik. Oke, baik, lanjutkan. Menurut kami kita mulai dari diri kita sendiri. Budaya itu kita bangun dari diri kita sendiri untuk membangun budaya anti gratifikasi ini. Itu bermula dari diri kita sendiri. Untuk selama ini mungkin ya untuk pelaporan dan sebagainya ya sebagaimana disampaikan di chat ini kan untuk kepatuhan administrasi. Tapi kalau kita membangun ya kita harus dari niat kita sendiri, dari niat kita untuk menuju kebaikan dengan membangun budaya anti gratifikasi ini. Kalau dari diri sendiri sudah komitmennya sudah kuat, insya Allah budaya itu kan bisa terbangun. Tetapi ya itu tadi tantangannya memang berat, apalagi budaya kita kan memang seperti tadi budaya ketimuran, ewo pakai ewo, persahabatan, pemberian dengan dalih persahabatan dan sebagainya itu memang melekat di kita. Dan untuk menegakkan itu, untuk berkomitmen seperti itu memang perlu perjuangan dan tantangan. Itu sebagai penyemangat kita, insya Allah kalau niat kita baik, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk membangun integritas itu. Mungkin demikian Mbak Manda tanggapan dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Purwanto atas jawaban dari pertanyaannya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Kecamatan Ngariboyo ya. Kami buka untuk satu pertanyaan terakhir mengingat keterbatasan waktu. Nggih. Monggo kepada Kecamatan Ngariboyo. Menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya kaitan dengan pengendaliannya. Itu misal kita itu kunjung lapang, Pak. Kunjung lapang ke suatu perkebunan pertanian lah. Badan Usaha Milik Desa kita ASN kunjung lapang. Di mana waktu itu kunjung lapang itu kita waktu panen. Nah, kita dikasih buahnya atau semacam ya parsel buah dari situ. Apakah itu gratifikasi? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ini memang fakta dan banyak hal banyak terjadi di
kita. Ya, Kembali ke faktanya seperti pengertian itu, ya. Pak. Gratifikasi itu sebenarnya netral, normal. Apa sih? Pengertiannya netral, tidak berkonotasi negatif kalau normanya ya. Tetapi kalau dirunut nanti ada klasifikasi tadi masuk dilarang, enggak, masuk yang wajib dilaporkan enggak, seperti itu. Termasuk tadi makanan, pemberian makanan dan juga gratifikasi. Nah, cara nyaringnya tadi, tolok ukurnya kita kita mengkaji berdasarkan peraturan kita ya, peraturan bupati kita disusun mengikuti peraturan KPK. Insya Allah sudah sesuai dengan hal itu. Sepanjang tidak termasuk yang dilarang di peraturan bupati yang notabene adalah sesuai dengan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi, itu insya Allah termasuk yang diperbolehkan. Tetapi, yaitu tadi, yang perlu kehati-hatiannya, gini ya, pemberian kan seperti tali asih ya. Tali asih itu jangan sampai dengan asih itu, dengan persahabatan itu, kita tersandera kepentingannya. Ada benturan kepentingan di situ, ini yang tidak boleh. Kalau makanan tadi ya, makanan insya Allah hidangan atau sajian berlakumu itu masih diperbolehkan. Yaitu tadi kita mengasesmen kira-kira dengan saya diberi ini saya akan apik terus tidak dengan ini. Misalnya. Nanti mempengaruhi monep saya ke ini enggak. Kalau berpotensi mempengaruhi, sebaiknya tidak Wes, kita terima, kita tolak. Seperti itu. Karena eh, gratifikasi ini basisnya adalah integritas dari kita masing-masing. Mungkin seperti itu, Mbak, Ibu. Yes, itu dari Kecamatan Ngariboyo ada tanggapan. itu berarti yang mengukur diri kita sendiri, nggih. Maksudnya apakah ini masuk gratifikasi atau bukan? Itu berarti dari pengukuran diri kita sendiri. Ada parameternya sesuai peraturan ya. Masuk klaster mana ada produknya nanti bisa disandingkan dikaji. Tetapi untuk mengukur asesmen tadi ya, self assessment tadi ya. Ini saya terima enggak, itu kan kita yang mengukur. Nah, itu mungkin bisa pakai tool yang saya sampaikan tadi. Apa motifnya kita diberi? Ada konflik kepentingan enggak? Kemudian nilainya wajar enggak? Setelah saya diberi ini kira-kira pengaruh saya terhadap yang pemberi itu gimana? Apakah saya akan hmm, apa istilahnya apa ya? Istilahnya kita berbaik sangka terus terhadap pemberi itu kan tidak fair, tidak adil, tidak integritas. Seperti itu yang tolak ukur kita. Kalau kita ragu-ragu, sebaiknya kita tolak. Kalau atau kita sampaikan ke UPG. Intinya itu tadi deh. Ada benar kepentingan atau tidak terhadap diberikan itu. Ketika berarti sangoni misalnya terus baru mau nepe bundes mau api terus itu kan tidak fair. Itu ya, itu kita sendiri yang bisa mengukur menakar. Tetapi mencegah itu paling aman ya kita kembalikan ke pemberi atau kita laporkan. Kalau makanan kan kalau disimpan kan ya dilaporkan UPG kan disimpan bosok nanti kan tidak tersalurkan atau kita salurkan ke pihak yang eh, lebih berhak menerima. Misalnya kita larutkan ke panti asuhan atau dan sebagainya. Itu yang lebih nanti kita laporkan ke UPG. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Kecamatan Ngariboyo, nggih. Baik, terima kasih kepada seluruh penanya dan narasumber atas diskusi yang telah berlangsung. Semoga berbagai informasi dan pemahaman yang telah diperoleh pada hari ini dapat menambah wawasan kita, memperkuat komitmen dalam menjaga integritas dan menolak segala bentuk gratifikasi. Baik Bapak, Ibu yang terhormat, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun singkat saja. Aura kasih naik sepatu roda. Terima kasih atas Cakep. perhatian Bapak Ibu semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.